أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برضا إله من الشفاء والبركة والنجاة والصحة والعافية والتوفيق والرضا والعناية وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وأولاده وأصحابه الكرام وإلى جميع الملائكة المقربين جميع الأنبياء والمرسلين جميع صحابته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى علماء العاملين والمصلين والمخلصين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين وإلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره وبركاته وأنه ولي من أولياء بأصحاب البرية ثم إلى خصوصا حضرة الشيخ مشارة الشيخ وإلى الشيخ بشرط الرحمن وإلى الشيخ مشير الشيخ شريف وإلى الشيخ النبي الشيخ مشار saya Rasulullah Bapak Kilani tambah bin Pasuruan Kiai Jenderal Ali Bekasi Habib Soleh Tanggul Habib Adi Solo Kiai Haji Hasim Muzadi Kiai Haji Mustafa Yaqub Kiai Haji Salahuddin Wahid Kiai Haji Jalil Amjad Kiai Jalil Buhari Kiai Haji Muhammad Arif Ilham Kiai Jenderal Ali Bekasi Suma ilah khususon almarhumah kedua orang tua kita. Sebutin. Suma ilah yang memberikan tanah buat masjid ini, yang memberikan material buat bangunan masjid ini, yang memakmurkan masjid ini. Baik yang masih ada ataupun yang sudah wafat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihadi sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ilahi anna faqiru fil Ginaya fakaifa la akuna fakiran fi fakri. Ilahi anna jahilu fi ilmi fakaifa la akuna jahulan fi jahli. Amma ba'du. Para ayahanda yang teramat mulia, segenap sholat jamaah maghrib mudah-mudahan selalu senantiasa sehat walafiat. Sholat subuh saya saat tadi malam habis ngajar di pas pampres habis maghrib, jadi mohon maaf. Jadi kalau belum dikasih kopi begini nih. Para bunda yang teramat mulia, wabil khusus pengurus BKN Masjid Nurul Ikhlas, mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi hari ini merupakan satu lambang perjumpaan kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal saya mengisi lagi dengan asbab Bapak Komandan Haji Rashid
dari sudah seminggu WA saya terus, pokoknya perlu ikhlas terus Pak Ustadz. Siap, saya bilang. Mudah-mudahan semuanya para bapak di awal tahun mengisi saya pertama di awal tahun 2024. Bukan, saya mohon maaf tidak mengucapkan selamat tahun baru, tapi bukan berarti saya munafik, wah Ustadz ekstrim, tidak. Karena kita berada di, mau tidak mau ada di waktu itu. Saya dijadwalkan khutbah Jumat misalnya masih pakai tahun Masehi di seluruh masjid di seluruh Jabodetabek, bersih Januari Februari. Tapi ada hikmah ketika kita pergantian tahun itu pasti. Tapi sebelum saya bicara hikmah itu, maka kalau Januari itu nama dewa, Februari nama dewa, dewa Mars, dewa Mei, dewa Maya, dewa Juli, dewa Yuli, dewa Aprilia, dewa Agustinus. Semua nama dewa. Yang menjadi pertanyaan, Nasrani itu termasuk agama Samawi. Masehi diambil dari kalimat Isa al-Masih, masaha yamsahu imsah. Jadi Nabi Isa itu beliau diturunkan oleh Allah di tengah penyakit yang melanda manusia ketika itu. Jadi kalau ada bapak atau ibu, suami apa, laki-laki dan perempuan penyakit kulit diusap langsung mulus, penyakit sopak diusap langsung sembuh. Jadi ibu-ibu tidak perlu Maybelline, Revlon, Lantulin, skincare, Mustika Ratu, oil of ulan, krim pagi, krim siang, nggak perlu. Doa Nabi Isa sembuh semua. Ustaz apa yang diapalin itu disebut Isa al-Masih. Tapi juga ibu, bapak tadi sebelum salam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnati masihid Dajjal juga Al-Masih, dalam bahasa Ibrani Mesias, ditunggu oleh Israel. Wah, panjang nanti saya ceritanya ke sono-sono. Tapi yang mau saya, makanya Dewa Janur itu patungnya itu kepalanya satu ngadap ke depan, kepala yang satu ngadap ke belakang. Jadi kata mereka, tinggalkan 2023 memasuki 2024, itu Dewa Janur. Saya tidak berarti mengucapkan, tetapi ada hikmah karena kita ada di dalamnya. Apa hikmahnya? 2023 namanya refleksi, bukan refleksi pijat, bukan. Tapi kalau 2024 namanya proyeksi. Dalam Islam ada 3 dimensi waktu. Pertama adalah masa lalu, masa kenangan. Hidup ini dikenang ya Bu. Dulu waktu ibu pacaran dengan bapak itu gak ada WA, betul gak Pak? Itu pasti bapak nyuratin ibu itu karena ibu tugas, bapak juga tugas. Sebulan sekali surat ini nyampe apa enggak. Zaman dulu biasanya zaman saya lagi SMA, suratnya warna pink, kertas suratnya mereknya Hermes, betul. Disemprot dulu itu
pakai parfum, dibaca sama ibu surat dari bapak lagi tugas di luar kota, dibaca lagi, dicium lagi, ditaruh di bawah bantal dulu. Sekarang pakai WA anak muda, dikenang. Maka hidup ini adalah dikenang dan diingat. Dikenang karena kebaikan, diingat karena keburukan. Maka tulislah itu hidup dengan tinta emas. Lembaran kehidupan ditulis dengan tinta emas. Ketika kita menutup lembaran kehidupan itu, dibuka anak cucu kita, dikenang. Ya Allah, dulu bapak saya rajin ke masjid, dulu bunda saya rajin ke majelis taklim, dulu bapak saya aktif banget di pengajian dulu. Sekarang sudah wafat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kata anak cucu kita. Sekarang adalah masa program. Untuk apa? Untuk sampai ke cita-cita masa depan, masa lalu, masa sekarang, masa depan. Masa depan orang beriman ada dua, ayah bunda. Satu, harus sukses dunia. Sukses dunia bukan tingginya jabatan. Saya masuk dari pas Pampres Condet itu, ya Allah, di pagar, di pohon, di paku, baliho dengan janji-janji sembako murah, pendidikan gratis. Wah, itu janji-janji. Ibu lihatlah, ini janji-janji caleg. Kalau kata orang Jawa Timur, caleg cangkem lele grek. Ngapunten, banyak janji, ya itu ikhtiar politik, kita hormati. Banyak bendera Pak, dari mulai bendera kuning, bendera putih, bendera oranye, bendera merah, bendera hijau, bendera. Tapi terselip di situ ada bendera, tapi kertas. Tulisannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini partai anu, di sini partai anu. Ini ada tulisan. Di tadi masih seger di gang. Di antara ribuan bendera di gang itu ada tulisan innalillahi. Nah, ini saya bilang. Saya berhenti di Hack, mau masuk ke sini ke Halim, kemudian itu ada lampu merah. Lampu merah berarti warna merah, kendaraan saya harus berhenti. Lampu kuning berarti harus hati-hati. Lampu hijau adalah saya harus jalan. Berarti itu bendera kuning bukan Golkar, tetapi bendera kuning adalah hati-hati kita yang masih hidup. Bukan tanda di gang sana ada yang meninggal. Itu kearifan lokal orang tua dulu memberitahu. Tetapi sebetulnya yang masih hidup ini harus banyak hati-hati sebelum waktu itu datang kepada kita. Maksud saya, orang beriman harus sukses itu di dunia, bukan tingginya jabatan. Karena tingginya jabatan, setinggi-tingginya kan pensiun Pak, ngapunten. Setinggi-tingginya jabatan pensiun. Ustadz doang kan yang gak ada pensiun. Pensiunnya Ustadz gelarnya paling almarhum, ya sama juga, semua juga almarhum. Presiden pasti leren, gubernur pasti mundur, menteri pasti berhenti. Ngapunten, bapak tentara sementara, polisi pasti suksesi, wali kota pasti tiada, camat, calon, bapak RT, Pak RW, ngapunten, pasti ente. Ustadz, kiai, haji, jangan berlagu, pasti menghadap ilahi, tidak ada yang abadi, diciptakan dari air hina. Kemana-mana walaupun pakai gamis, walaupun pakai sorban, walaupun pakai dasi, pakai setelan, PDL, kemana-mana bawa kotoran, mati jadi bangkai. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Tapi yang dibanggakan nanti di hadapan Allah sholat subuh berjamaah. Yang dibanggakan nanti di hadapan Allah adalah ketika tadi bapak dapat sholat tahajud, dapat witir, dapat sholat qobliyah. Tadi saya sholat qobliyah cuma dapat 50 detik, akhirnya saya kejar juga. Alhamdulillah dapat juga. Apa yang dimuliakan Allah. Yang kedua, masa depan orang beriman sukses dunia
Pertama, husnul khotimah. Yang kedua, nanti dapat ridho Allah Subhanahu. Maka awali 2024 dengan hadis pertama dari hadis Al-Arba'in An-Nawawi, yaitu pengarang dari kitab Riyadhus Shalihin. Tapi sebelum ke kitab Riyadhus Shalihin itu adalah kitab Arba'in Nawawi dulu. Arba'in 40-an, jumlah hadisnya 42, 43. Kenapa disebut Arba'in? Wahidun, ithnani, salasatun, arba'atun. Wahid, ahad. Senin, itsnain, selasa, sulasa, rebo, arba'. Cuman ketika pasukan Portugal dan Spanyol datang ke Indonesia, maka diganti ahad, diganti minggu. Minggu adalah pendeta San Domingo harus ke gereja. Wah, ini sejarah, maka kita harus paham. Rabbi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Arba', Imam An-Nawawi, Syekh Hasan Abu Zakaria Hasan bin Muri bin Syaraf bin Husain An-Nawa, orang Nawa dari Yaman, orang Nawa, An-Nawawi. Kalau di Indonesia ada Imam Nawawi Al-Bantani. Kalau pengarang Riyadhus Shalihin, pengarang Al-Arba'in, ada lagi tafsir yang lain banyak. Beliau Imam Nawawi, tapi yang di Mekah. Imam Al-Nawawi Al-Bantani juga di Mekah, di Ma'la, dekat Sayyidatuna Khadijah dimakamkannya. Berapa yang dimuliakan Allah, beliau mengarang kitab itu usianya sudah 767 Hijriah. Sekarang 1400 tahun berapa Pak Haji Rosid? Tahunnya 2024 aja. 1445 dikurangi 767, hampir 800 tahun. 800 tahun orang meninggal masih dikenang kitabnya. 800 tahun orang meninggal masih dikenang kitabnya. Makanya dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi saya baca tawasul ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah, para nabi, para keluarganya, putra putrinya, tabiin, bau tabiin, sampai para sahabat, sampai para malaikat, sampai kepada para ulama, sampai kepada kedua orang tua kita. Itu namanya tawasul. Al-isnanu binaddin, sanad keilmuan itu sampai kepada baginda Rasulullah. Jadi kalau di Masjid Nurul Ikhlas ini ada para tuan guru, para imam, itu keilmuannya beliau punya guru, sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya sanad. Dimohon maaf, di agama lain tidak ada. Saya bukan berarti melecehkan agama lain, tidak. Tapi secara keilmiahan dapat dipertanggungjawabkan keilmuan itu sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad. Maka orang yang tidak pernah ngaji, dia hanya ngajinya di YouTube, dia hanya ngajinya di WA saja, dia ngaji tapi tanpa guru, maka gurunya setan. Mohon maaf, harus berguru, karena ngaji nanti dipertanggungjawabkan. Kecuali kalau ibu ngaji di YouTube atau ngaji di WA, memang pernah ngaji. Saya ini pernah ini, saya nggak paham, tanya sama ustadznya, tanya sama gurunya, baru sinkron. Tapi kalau hanya begini terus, ngambil keputusan sendiri, apalagi kalau punya guru cuma satu, ini repot nih. Bapak saya yakin profesionalitas bapak, baik yang perwira, yang prajurit, yang bintara, yang sampai sekelas jenderal, pasti tutorialnya, gurunya tidak cuma satu. Yakin itu saya.
bisa profesional dalam bidang ini, bisa ahli dalam bidang itu. Gurunya bukan cuma satu, pendidikannya lama, berpindah-pindah bapak pendidikan. Pasti semakin banyak keilmuan, semakin banyak khazanah, semakin banyak informasi, semakin banyak ilmu, semakin arif dan bijaksana. Jadi guru jangan cuma satu. Kalau orang lain kunut, yang ikut kunut, hadisnya sahih. Ketika takbir, maka dia takbir. Ketika dia berdiri, maka makmum berdiri. Ketika dia ruku, maka makmum ruku. Ketika dia itidal, maka makmum itidal. Ketika makmum tidak kunut, dia tidak usah kunut. Saya ahli sunnah wal jamaah. Guru saya dari Teguiran, saya ngaji di Muhammadiyah, saya ngaji di Persis. Saya dosen ke NU. Saya pernah ngaji di EPI, Pak. Pernah di NU lama. Di Gus Dur saya pernah ikut kuliah umum. Ketika tidak kunut, ya tidak kunut, saya di Mekah, diam aja. Emang kata baginda Rasulullah, kalau ruku ya ruku, kalau itidal ya itidal, kalau sujud ya sujud. Apalagi kalau lagi kunut didoakan orang Palestina, berangkat ke sana tidak, ngasih uang tidak, berangkat ke sana kan perlu keputusan politik negara, minimal ngedoain. Udah 20.000 dibunuh. Bayangkan. Saya ngisi kemarin di PNM, BUMN, masih donasi buat Palestina. Ya Allah, udah ngasih donasi, nggak ngedoain minimal. Allahumma ansuril mujahidin di Palestina. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Minimal ngedoain. Ini mah begini aja. Mohon maaf. Jadi wise, ilmu itu harus minimal dengan doa. Bukankah hidup kita ini bisa sukses bukankah bapak bisa eksis, ibunda bisa sehat, anak-anak barokah, bisa kuliah, bisa pendidikan kemana? Itu dari mana? Itu adalah doa dari orang lain, doa dari orang-orang tua kita, doa dari saudara-saudara kita. Dan satu Pak, mohon maaf pun dicatat, doa yang diantaranya mustajabah dikabul oleh Allah adalah doa kita mendoakan saudara dan saudara itu tidak tahu bahwa kita mendoakan. Itu mustajabah. Makanya doanya yang baik. Dan satu lagi kata baginda Rasulullah, ketika kita mendoakan orang lain, saya mendoakan panjenengan, saya mendoakan para bapak, saya mendoakan para bunda, saya mendoakan para ayahanda semuanya. Bapak tidak tahu kalau saya sedang sujud tadi. Ya Allah, mudah-mudahan seluruh yang hadir di masjid ini, baik yang ada di rumah atau belum hadir di masjid ini, berkah keluarganya, berkah dunia, berkah akhiratnya dalam sujud. Kan tidak ada yang tahu. Bapak ngapunten, mohon maaf, bukan saya mengajarin imam, ini sebagai hanya aja kepada diri saya. Ketika jadi imam yang baik ketika ruku mendoakan makmumnya, imam yang baik ketika itidal mendoakan makmumnya, ketika dia sujud agak lama, kasih kesempatan orang lain untuk sujud agak lama, doakan makmumnya di samping doa buat pribadinya. Doa orang lain sebelum ke orang lain akan tiba dulu kepada doa diri sendirinya. Subhanallah, itu luar biasa. Makanya berjamaah ini, belum malaikat ini belum mau turun, sebelum kita beres dari pengajian, malaikat ada dua job, yang malaikat tugasnya malam dan malaikat tugasnya siang. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim, sahih hadisnya, ketika ada satu umat muslim berjamaah, maka ke belakang 10.000 saf, bukan 10.000 orang ke belakang, tapi 10.000 saf berdiri ngikutin sholat berjamaahnya umat Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain, satu malaikat itu sayapnya saja bisa menutupi langit dan bumi. Lah bagaimana Nurul Ikhlas, Ustaz? Kan kecil istilahnya. Ini bicara iman. Ini bicara iman. Artinya ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin, malah ikut mengaminkan. Apalagi tadi Ustaz rakaat kedua, wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam, assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun, wallahu khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul
husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa azizul hakim. Dalam ayat yang lain, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Allah itu punya nama-nama yang baik. Ketika punya nama-nama yang baik, maka berdoa, minta, mohon, harap dengan nama itu. Ibu-ibu hafal, ya Allah, ya Rahman, ya Malik, ya Kudus. Ini ibu apa ini? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mu'taqabir, ya Khaliq, ya Bari, Musabir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'izzu, ya Mudil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adu, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Mukid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'iz, ya Syahid, ya Habu, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin. Akhirnya as-Sabur. Baik para bapak, kapan ngaji ini Ustaz Al-Arba'in? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharaini lil imam Abu Zakaria bin Syarab bin Yahya bin Hasan bin Husain An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung hadis pertama. An Amiril Mu'minin, an saking Amiril Mu'minin. Amiril itu pemerintah, kalau sekarang presiden. Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Al-Khalifatu Saniyah Sayyidina Umar bin Khattab. Maka khalifah bukan Khalifatul Khalifah, tapi Amiril Mukminin. Beliau jadi presiden di Madinah, kekuasaannya sampai ke Mesir, kekuasaannya sampai ke Yaman, kekuasaannya sampai ke Sam, kekuasaan sampai Palestina, Jordan, Oman, Bahrain dikuasai oleh baginda Sayyidina Umar bin Khattab. Namanya Abi Hafsin Umar ibnul Khattab radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai sapa Allahu anhu saking Sayyidina Umar. Qala, berkata sapa Sayyidina Umar. Betul, sebelum ke hadis pointernya ada namanya perawinya yang meriwayatkan. Nah ini namanya sanad dari baginda Rasulullah pada Sayyidina Umar kepada sahabat, kepada sahabat, terus berapa ribu generasi sampai kepada saya, sampai kepada jenengan. Itu namanya sanad. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridhai sapa Allah anhu saking Sayyidina Umar. Qala, berkata. Ibu, sebelum saya kepada hadisnya, siapa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu dulu adalah mantan preman. Kalau kata orang Bandung, atau kata Pak Rashid, tukang bobok, tukang tarok, tukang ngabukakeun rok. Kalau ada yang montok, yang denok, suka montok. Paham gak Bapak? Nggak paham. Sayyidina Umar itu Pak preman kelas kakap, jago gulat. Tiap tahun itu ada apa namanya, kalau dalam TV itu yang suka gulat, jijit apa Pak? Oh, Smackdown, bukan Smackdown, tapi yang apa? Wah, pokoknya setiap juara perlombaan gulat di atas ring, Sayyidina Umar menang. Bahkan ada yang mengatakan kalau beliau naik kuda itu kakinya itu nyengser, ngagangsar.
kakinya sampai ke lantai, padahal beliau dalam posisi naik kuda. Saking tingginya itu postur tubuhnya Sayyidina Umar. Namanya Umar bin Khattab. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berdoa, ya Allah, Allahumma a'izil Islam bi Umarin. Seandainya dua Umar yang ada di Mekah ini masuk ke dalam Islam, maka akan jaya Islam ini ya Rabb. Ada dua Umar memang, satu Umar bin Hisam, dua Umar bin Khattab. Takdir Allah jatuh kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa Sayyidina Umar bin Hisam? Ada yang kenal? Dia tahu. Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Hisam nama aslinya di Facebook Abu Jahal. Coba nama itunya di Instagram Umar bin Hisam atau Abul Hakam. Abu bapak, Hakam hukum. Siapa yang ahli hukum yang banyak cincinnya itu? Hotman. Wah, itu dia suka menghadiri talk show di ALC Indonesia Lawyer Club. Siapa? Abu Jahal, ahli hukum. Tapi paradok, dia ahli hukum, tapi disebut oleh Rasulullah Abu, bapak, Jahal, bodoh. Bodoh di bidang agama maksudnya. Sama-sama punya pengikut, sama-sama punya follower, sama-sama punya power, dua-duanya. Akhirnya doa Rasulullah datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Sami'tu ngerungu kula mendengar saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mendika sapa baginda Rasulullah. Apa statement Rasulullah yang didengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Innamal a'malu binniyat. Innama hanyalah amal seluruh perbuatan binniyat, ditentukan dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas, akan dihisab berdasarkan apa yang diniatkan. Berdasarkan apa yang diniatkan. Faman mongko utawi sapane wong iku kadang ana sapa man hijratuhu, hijrah dia berhijrah ilallahi maring Allah wa rasulihi dan karena rasulnya Allah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka niatnya, pekerjaannya, aktivitasnya itu adalah berdasarkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat lan ana utawi sapane wong iku kanat iku hijratuhu lid dunya, dia berhijrah, dia berpindah lid dunya maring dunia, karena sebab dunia, yusibuha yang dia usahakan, awim ro'atin dia pindah, awim ro'atin karena perempuan yang kihuha yang dinikahinya, maka fahijratuhu maka pindahnya ila mahajaro ilai, apa yang diniatkan dia hanya dunianya dan perempuannya. Rawahu telah meriwayatkan sapa hu ing hadis sapa Imamul Muhadditsin, Imam Muhaddits Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari, dari Bukhari, Uni Soviet Rusia. Dan Masjid Imam Bukhari ditemukannya oleh siapa? Oleh Bung Karno. Wah, gaya diplomasi Bung Karno luar biasa. Saya mau berkunjung ke Uni Soviet, asal pemerintah Uni Soviet bisa menemukan makam Imam Bukhari. Ya Allah, luar biasa. Wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihima lilladina huma ashabul kitab
al-musannifah. Ini namanya muttafaqun alaih. Muttafaq bersepakat alaihi atas hadis ini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Bu, dalam peranata hukum Islam itu pertama adalah Quran. Tidak boleh tidak itu Quran. Kemudian setelah Quran adalah hadis. Nah, hadis itu kualitasnya ada yang sahih, ada yang munqati, ada yang dhaif, ada yang hasan, semuanya. Nah, di antara yang paling derajat paling tinggi adalah Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih, dua-duanya disebut di dalam hadis Bukhari dan Imam Muslim. Kata Imam Syafi'i, hadis ini sepertiga agama. Apa sepertiga agama? Kita ini berbuat, kalau menurut agama Pak, ada ibadah qauliyah, ucapan. Ada ibadah qalbiyah, hati. Ada ibadah jawariyah, apaan? Anggota badan. Maka innamal a'malu binniyat adalah pekerjaan hati. Saya tidak tahu hati ibu, saya tidak tahu hati bapak, saya tidak tahu bapak juga tidak tahu hati saya. Tapi ketika melangkah dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, saya ngambil wudu. Wudu dengan cuci muka beda apa tidak? Sama, cuci muka juga. Tapi karena satu, ya Allah, saya pengen dapat ridho Allah. Kedua, saya ikut ittiba'i Rasul. Maka sangat jauh berbeda antara cuci muka dengan wudu. Luar biasa. Bahkan di wudu itu ada doa, Allahumma inni apa? Doa wudu. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Itu kalau bapak dan ibu menghayati doa wudu, filosofi teramat tinggi. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah saya minat tawwabin, dari orang yang taubat padahal wudu. Minat tawabin, dari orang yang taubat, taba ya tubuh taubatan, kembali kepadamu kemana-mana disiram. Waj'alni minal mutatahhirin, ya Allah sucikan fisik, jasmani, rohani, perbuatan, pikiran, jiwa dan perasaan. Minal mutatahhirin. Kemudian waj'alni min ibadikas, ya Allah jadikanlah saya min ibadika sholihin, dari hamba-hamba yang sholih. Doa panjenengan ketika wudu itu dijawab oleh Rasulullah ketika sholat. Sekali lagi, doa bapak ibu ketika wudu menghadap kiblat dalam hati itu dijawab oleh Rasulullah ketika sholat. Apa? Apa? 100.000 nih. Ayo baca. Nggak jadi, udah telat. Ketika at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul ini at-tahiyat apa artinya? Nah, ini kalau Ustaz tidak usah ditanya. At-tahiyat apa artinya? Dengan udah 30 tahun, 50 tahun sholat terus enggak ada. At-tahiyat seluruh penghormatan, mubarakah seluruh keberkahan-keberkahan, berkah langit, berkah bumi, berkah pekerjaan, berkah suami, berkah istri, berkah keluarga, berkah anak, berkah rezeki, berkah nanti di dalam kubur, berkah nanti ketika kita yaumul hisab, yaumul mizan, jembatan Shiratal Mustaqim, berkah mubarakatus sholawatut, seluruh pujian tidak ada yang berhak dipuji. Thayyibatun, seluruh keindahan apa saja keindahan. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun, punya siapa? Lillah, punya Allah. Kemudian Allah mengucapkan begini kepada Nabi Muhammad, assalamu alaika, keselamatan buatmu wahai Muhammad, ayyuhan nabi wa rahmatullah, kasih sayangku buatmu wahai Muhammad, wa barakatuh, dan keberkahanmu buatmu wahai Muhammad. Apa jawab Nabi Muhammad?
Assalamu alaina. Keselamatan itu bukan buat saya mawon ya Allah, bukan buat saya saja ya Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keberkahan, keselamatan itu semuanya rahmat kasih sayangmu, ampunanmu bukan buat saya saja ya Allah. Buat siapa? Buat jamaah Masjid Nurul Ikhlas. Ibadillahis jenengan tadi ya Allah, waj'alni, jadikan saya min ibadika sholihin, dari menjadikan hamba-hamba yang soleh. Dijawab oleh Rasulullah ketika sholat tadi bukan ya sholat kemarin juga. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, buat umat-umat kami yang misalnya Nurul Ikhlas ya Allah, yang sholihin. Jadi jangan salah bahwa panjenengan dijawab oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya lanjutkan lagi hadisnya. Menurut Imam Syafi'i ini sepertiga agama hadis ini. Karena jenengan kalau tanpa niat maka hampa. Ustaz, kalau niat gimana sih? Apa harus dilafatin? Tadi sholat subuh, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal Ka'bah, mustaqbilal kiblat. Mustaqbilal kiblat kalau Ka'bah ketika bapak dan ibu sedang haji dan umroh melihatin Ka'bah, mustaqbilal Ka'bah. Mustaqbilal kiblati adaan makmuman imaman, mau sendiri, mau di rumah, mau imam apa makmum, tergantung posisinya. Kemudian karena siapa? Mertua, jabatan, pencitraan, apa karena siapa? Lillahi ta'ala lah, lillahi ta'ala. Itu usoli. Ada yang usoli apa enggak? Ada. Kalau saya pakai, saya nggak pakai Ustaz, nggak apa-apa, tidak menyalahkan mau pakai atau enggak, yang penting kan sholat. Ada orang berantem nggak kemau ke masjid gara-gara usoli. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Coba. Jadi begini, niat itu tadi lafaz niat. Hati bapak ini, pikiran bapak ini suka lalai enggak? Suka lalai. Kenapa suka lalai? Saking husunya ibu sholat di rumah, saking husunya itu sampai lupa rokaatnya. Pernah enggak? Ini 2 rakaat atau 3 rakaat ya. Oh, ibu lupa uang 100.000, tukang sayur lewat, sayur, beli tempe, beli sayur asam, beli tahu, beli sampai sekarang mahal, ngobrol terus sisa 20.000. Dicari-cari nggak ada, itu ketemu lagi sholat, betul apa enggak? Ngaku. Namanya lupa mau ibu, jangankan ibu, saya lupa kemarin lagi sholat ngimamin sampai jamaah subhanallah, astagfirullah, malu saya imamin sampai lupa. Ustaz lagi banyak pikiran ya? Iya, saya lagi banyak pikiran kemana-mana. Kalau husu itu susah Pak. Jangankan sekelas Bapak Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Sayyidina Umar apa Sayyidina Ali? Sayyidina Umar kayaknya. Ayo lomba-lomba husu kata baginda Rasulullah. Yang husu mendapat mendapat kopiah dari aku, mendapat sorban dari aku. Akhirnya sholat semuanya husu. Habis sholat ngacung Sayyidina Umar, ya Rasul, saya berhak mendapatkan baret kopiah apa selendang kopiah. Kenapa? Saya insya Allah husu. Kamu nggak husu. Kenapa? Mikirin kopiah hadiah dari aku. Itu Sayyidina Umar. Apa meneh Sayyidina Asep? Sayyidina Asep husu, saking husunya sampai rokaatnya. Ada juga bapak-bapak anak muda gandrung motor NMAX
gandrung motor yang mahal sekarang, innas solati wa Suzuki wa Yamaha. Kenapa ngomong begitu? Pengen banget motor Ustaz. Jadi doa. Astagfirullahaladzim. Saya lanjutin lagi. Jadi ini butuh di sini nih karena Allah. Ngapunten ini juga kepada diri saya. Ibu, kalau sudah ibu karena Allah, maka akan jadi ringan. Pergi kemanapun, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu nyuci, ya Allah karena Allah. Ibu masak, ya Allah karena Allah. Bapak tugas, Bismillah karena Allah. Bapak tugas hanya jalan aja dari rumah, nggak ada niat apa-apa, nggak ada baca Bismillah, nggak ada kemana-mana, maka mohon maaf, yang gaji hanya dapat gaji saja. Tapi ketika Bapak, ya Allah saya karena Allah, dua tugas negara, ketiga ya Allah kalaupun nanti mendapatkan rizki, gaji dan segala macam buat menghidupi anak istri saya, ngapunten, seandainya siapapun termasuk saya, kalau sudah karena Allah, maka kalaupun toh dicabut nyawa kita, di tengah kita sedang dalam kondisi kerja, dalam dagang, dalam bisnis. Sampai jam berapa ini saya? Udah habis Pak? Di tengah kita sedang berjihad, maka wafat pun dicabut nyawa kita, kondisi wafat syahid, wafat jihad fisabilillah. Dan waktu sekali lagi waktu yang Allah berikan di 2024 ini, suatu saat kita akan menutup mata. Teramat dicemburui ketika ngeliatin di YouTube, di WA, ada orang meninggal lagi sujud, ada orang meninggal lagi sholat, ada orang meninggal lagi baca Quran. Wah, luar biasa. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita tidak berdoa, apalagi di event model majelis ilmu seperti ini, yaitu ya Allah wafatkan kami semua dalam husnul khotimah. Itu ada di dalam niat kita karena Allah. Seluruh aktivitas, sekali lagi, seluruh aktivitas kalau ibu paham ada doanya. Mohon maaf, agama mana yang ada doanya? Jangankan mohon maaf pekerjaan besar membangun bangsa dan negara, bersin apa bersin? Bangkis, ada doanya enggak? Ada. Ketika bangkis hasil, maka kita bilang alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang doa di samping kiri, apa doanya? Yarhamukillah. Kalau yang bangkisnya perempuan, main nahu, yarhamukillah. Saya bilang keren amat, yarhamukillah. Karena kalau yarhamukallah buat laki-laki, itu yang mendengar doa itu menjawab lagi apa? Yahdikillah, yahdikumullah, wa yuslih balakum. Mohon maaf, agama kepercayaan mana bangkis saja dari doa. Apalagi ibu kalau ngaca, ya pakai doa. Jangan cuma tidur. Hai guys, kita lagi healing dong guys, ayo dong guys. Jangan cuma itu aja pasang status di WA. Karena ibu di situ sambil ngaca, ibu doa. Apa doanya? Allahumma ahsanta fi khalqi fa hasin khuluqi. Ya Allah, gantengkan wajahku tapi bukan ganteng-ganteng serigala. Ya Allah, cantikkan wajahku kuning langsa tapi jangan kelakuan kayak bangsa. Akhlak maksudnya. Karena banyak juga posting di medsos tapi yang dijempolnya oleh laki-laki. Akhirnya kecantikannya bukan dinikmati oleh sang suami, maka kecantikannya dinikmati oleh seluruh yang melihat media sosial jutaan orang. Maka saya katakan mohon maaf, ketika ada ibu postingan wajah ibu, dan mohon maaf misalnya ibu tidak pakai hijab, kita meninggal masih terpampang 1000 tahun, 200 tahun itu di medsos kita, dinikmati wajah kita oleh jutaan orang.
menjadi dosa jariyah dan ngalir terus. Dosa itu menjadi siksa. Maka saya kadang-kadang kasihan artis yang meninggal, auratnya diumbar, masih di-upload oleh follower-followernya. Saya suka kalau ada teman saya dan jemaah saya, hati-hati saya bilang. Ente yang suka nyebar fotonya si bulan semuanya itu, kasihan jadi siksa dalam kuburnya. Ya tapi kan Ustaz, saya penikmat ciptaan Tuhan. Dalil ente yang penikmat ciptaan Tuhan. Itu jadi dosa, kasihan disiksa terus-terusan. Jadi Ibu, itulah esensi dari tentang niat. Karena waktu sudah sebentar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.